Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Cikgu Kumkum. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar ilmu negara. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas seputar pengertian, objek, dan metode ilmu negara, yang mana bagian-bagian tersebut terbagi dari sejarahnya, pengertian, objek, metode ilmu negara, serta di bagian terakhir kita akan membahas sedikit tentang kesimpulan dari ilmu negara. Jadi sebelum kawan-kawan di sini mempelajari lebih jauh mengenai ilmu negara, ada dua pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menguasai atau memahami tentang ilmu negara. Jadi pengertian yang pertama itu adalah negara, dan yang pengertian yang kedua itu ilmu negara. Bagaimana cara kita membedakannya? Kita dapat melihat dari segi pengertian negara tersebut. Negara mempunyai dua pengertian. Yang pertama pengertian dalam arti luas, yang kedua pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas ini kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi di sini dapat kita lihat dalam arti secara umumnya, secara luasnya, ada kesatuan sosialnya, ada konstitusionalnya, dan ada rasa kepentingan bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Yang kedua dalam arti sempit. Beberapa para ahli berpendapat, yang pertama menurut George Jelinek, negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Selanjutnya untuk pengertian negara, negara ini adalah lanjutan dari keinginan manusia yang hendak bergaul, ataupun dalam ini terdiri dari seseorang atau lebih, punya tujuan dalam rangka untuk menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Jadi semakin luas pergaulan manusia, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Maka semakin besar pula kebutuhan pada suatu kelompok atau organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidup. Sejak kata negara diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi bangsa yang bersifat teritorial dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang perlu ada untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Jadi di sini timbul pertanyaan, dari mana negara lahir? Menurut perspektif sosiologis, yang pertama jelas manusia itu sebagai zon politikon. Yang kedua, manusia memerlukan aturan yang terorganisir. Yang ketiga, keluarga merupakan unit organisasi terkecil. Jadi from family to the state, dikarenakan persamaan nasib, keinginan, kemauan, dan tujuan. Oleh karena itu, Renberg membuat sistem pengelompokan manusia berdasarkan dua indikator. Jadi untuk menjawab dari mana negara lahir itu, yang pertama pertanyaannya, apakah kelompok itu berada di satu tempat atau tidak. Yang kedua, apakah kelompok itu teratur atau tidak. Jadi dari penelitian tersebut atau dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh 4 macam kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, kelompok yang berada di satu tempat tertentu atau teratur, seperti kawan-kawan yang sedang kuliah membentuk sebuah kelompok. Yang kedua, ada yang berada di suatu tempat tapi tidak teratur, seperti pasar atau demonstran di sini, ataupun pasar lah bisa kita kaitkan lebih dalam. Yang ketiga, kelompok yang tidak setempat dan tidak teratur, seperti PKL ataupun pengamen. Yang keempat, kelompok tidak setempat tapi teratur, dalam ini negara. Oleh karena itu, masyarakat terbentuk dikarenakan adanya kesatuan pemikiran, perasaan, dan peraturan bersama. Hal ini juga berlaku pada negara sebagai kesatuan wilayah dengan berbagai pluralitas sosial yang beraneka ragam atas dasar kesamaan dan kesadaran bersama. Untuk perspektif yuridisnya, untuk objeknya, negara dipandang sebagai objek dari orang yang melakukan perjanjian.
Untuk res subjeknya, negara dipandang sebagai pembuat hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Untuk res relativisnya ialah negara dipandang sebagai hasil perjanjian yang mengikat. Jadi sebenarnya di sini istilah ilmu negara ini awal sekalinya karena pertama kali kita membahas tentang sejarah. Istilah dari ilmu negara ini pertama berasal dari bahasa Belanda, Staatsrecht, yang diambil dari istilah bahasa Jerman, Staatsrecht. Dalam bahasa Inggris disebut the General Theory of State atau Political Theory. Jadi istilah ilmu negara ini pertama kali diperkenalkan oleh Georg Jellinek yang disebut sebagai bapak ilmu negara seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi Georg Jellinek ini memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Kalau untuk sejarah lebih mendalamnya di Fakultas Hukum, khususnya di negara kita Indonesia, universitas yang pertama kali menggunakan istilah ilmu negara ini adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jadi menurut Kanbok, ilmu negara adalah ilmu tentang negara di mana diadakannya penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara. Jadi menurut Kranebok berpendapat bahwa ilmu negara merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang masih muda, walaupun menurut sifat dan hakikatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua, karena sebenarnya ilmu negara sudah dikenal suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno. Begitu. Kalau untuk pendapat ahli dari Indonesia, menurut Profesor Muhammad Nasroen SH menyatakan bahwa ilmu negara umum adalah suatu ilmu pengetahuan tertentu. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka ilmu negara umum akan mencari dan menetapkan suatu ketentuan dan kebenaran terhadap pokok penyelidikannya, yaitu negara. Jadi ilmu negara umum harus menjawab pertanyaan mengenai negara. Yang selanjutnya mengenai unsur-unsur negara. Karena negara merupakan satu organisasi dalam masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, suatu organisasi baru dapat disebut negara apabila organisasi telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam suatu negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 merupakan hukum internasional di mana negara harus mempunyai 4 unsur konstitutif sebagai berikut. Yang terakhir ada 5. Yang pertama harus ada penghuni, rakyat, penduduk, warga negara. Yang kedua harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan, harus ada kekuasaan tertinggi, pemerintahan yang berdaulat, dan keempat kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya. Yang kelima pengakuan. Jadi ada 5 yang harus 5 unsur yang harus dimiliki untuk menjadikan sebuah negara. Mengenai ilmu negara ini, seperti yang kita bahas sedikit tadi mengenai sejarahnya, istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, Staatsrecht yang diambil dari istilah bahasa Jerman, Staatsrecht. Dalam bahasa Inggris disebut General Theory of State atau Political Theory. Jadi selanjutnya ilmu negara udah. Mengenai objek ilmu negara. Menurut Kranenburg, objek penyelidikan ilmu negara ini adalah negara, di mana dalam ilmu negara diselidiki asal mula, sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Jadi ilmu negara ini menitik beratkan penyelidikannya kepada pengertian negara secara umum. Jadi menurut Prof. Muhammad Nasroen SH, dalam hal ini beliau bersependapat dengan Kranenburg. Menurutnya, sebab wujud dari ilmu negara umum adalah menyelidiki dan menetapkan asal mula,
intisari dan wujud negara pada umumnya. Dan untuk objek pendidikan ilmu negara adalah negara secara umum, sehingga ia sering disebut sebagai ilmu negara umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup serta objek pendidikan ilmu negara adalah negara dalam pengertian abstrak, terlepas dari waktu dan tempat, bukan suatu negara tertentu yang secara positif ada pada suatu waktu dan tempat tertentu. Jadi ilmu negara ini memiliki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara yang berlaku untuk dan terdapat pada setiap negara. Jadi intinya tugas ilmu negara itu ya mengkaji dan mempelajari sifat seluk-beluk, segi-segi dan masalah-masalah negara secara umum. Yang kedua, ilmu negara ini menggunakan cara untuk mengumpulkan segala gejala-gejala serta peristiwa-peristiwa mengenai negara pada masa lalu, kini, dan tinjauannya pada masa yang akan datang. Jadi objek ilmu negara itu diantaranya ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu negara adalah tentunya hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum publik internasional, dan ilmu politik. Jadi keempat ilmu di atas tentu memiliki objek yang sama, yaitu negara. Perbedaannya dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara memandang negara dalam arti yang konkret, sedangkan ilmu negara memandang negara dalam pengertian yang abstrak, yaitu objek dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya di sini belum mempunyai objek tertentu bersifat abstrak. Batas-batas keempat ilmu tersebut adalah batas dengan HTN, batas dengan Hatun, batas dengan hukum publik internasional, dan batas dengan ilmu politik. Kalau batas dengan hukum tata negara, kalau hukum tata negara di sini ada hubungan erat dengan hukum tata negara pemerintahan. Keduanya mengenai soal-soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh hukum tata negara. Ilmu negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh hukum tata negara untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek hukum tata negara. Rumus Dr. Van Vollenhoven, ATN itu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat organ suatu negara dengan memberikan wewenang dan membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Kalau hukum tata usaha negara itu rangkaian ketentuan yang mengikat alat negara tinggi dan rendah pada waktu alat negara itu mulai menjalankan pekerjaannya. Jadi peraturan hukum tata negara sebagai kerangka landasan bagi berdirinya suatu negara, atau peraturan mengenai negara yang sedang beristirahat atau tidak bergerak. Batas dengan hukum tata usaha negara, kalau Hatun itu berbicara negara yang berhubungan dengan tata usaha negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan atau kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi atau pejabat dengan hukum lainnya, khususnya mengenai susunan tugas wewenang negara. Kalau batas dengan hukum publik internasional, dalam ilmu negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah-kaidah, tidak sebagai unsur mutlak. Tapi dalam hukum publik internasional unsur kaidah merupakan unsur yang mutlak. Hukum publik internasional pada prinsipnya mengatur hubungan antara berbagai negara, dalam hal ini oknum-oknum dalam suatu negara di dunia, dengan tujuan untuk mengejar keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat internasional. Kalau batas dengan ilmu politik, ilmu politik menyelidiki negara dari sudut kekuasaan. Sejak ada negara, maka disitulah ada kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Jadi hubungan yang erat dengan ilmu negara dan ilmu politik itu dari penyelidikannya dapat kita lihat di sini. Yang diselidiki lebih lanjut dalam ilmu negara adalah asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara. Baik, kesimpulannya
Maka jelas meskipun terdapat hubungan berangkai yang sangat erat antara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara dan ilmu perbandingan hukum tata negara, dan digolongkan bahwa objeknya sama yaitu negara, namun terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ilmu tersebut tentunya berlainan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sharing kali ini tentang ilmu negara. Intinya pengertian dari ilmu negara itu bagi orang yang tahu disebut pengetahuan, orang tahu tentang dunia dan alam yang mengelilinginya, ia tahu tentang manusia lain yang hidup bersama dan atau tentang negara. Kebanyakan pengetahuan ini tercapai olehnya dari pengalaman yang bersentuhan dengan indranya. Mungkin untuk pembahasan lebih dalam lagi akan kita lanjutkan di sesi yang lain. Ini saja yang dapat kita sharing kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.